Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kami akan bercerita mengenai ramahnya Kota Malang terhadap para pensiunan. Di samping Bandung dan Jakarta, Kota Malang juga selalu masuk dalam rekomendasi para perencana keuangan sebagai kota untuk menghabiskan waktu di hari tua. Pertumbuhan penduduk pensiunan di Kota Malang berkembang lebih cepat dibanding kelompok usia lainnya. Memperhatikan data Biro Pusat Statistik Kota Malang, dalam hal ini kami mengambil kelompok 60 tahun ke atas sebagai usia pensiun tahun 2021 dan 2023. Pertumbuhan penduduk usia 60 tahun ke atas bertambah dari 106.000 jiwa menjadi 114.000 jiwa. Dan pertumbuhan ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Malang meningkat dari 12,5% menjadi 13,4% atau tumbuh hampir 1%. Bahkan jika saya mengambil usia 55 tahun ke atas sebagai usia pensiun, angka ini jauh lebih besar lagi. Pengambilan usia 60 tahun didasari banyaknya temuan kami pegawai yang masih bekerja di perusahaan afiliasi dengan perusahaan tempatnya bekerja sebelum ia pensiun jika mereka masih berusia di bawah 60 tahun. Tingginya pertumbuhan penduduk usia pensiun di Kota Malang menurut pengamatan kami tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan usia semata, namun juga adanya migrasi dari kota-kota lainnya. Pada perumahan-perumahan besar di Kota Malang seperti Permata Jingga, Gria Santa, Sawah Jajar, dan Araya, penduduk atau tepatnya kepala keluarga dengan usia di atas 60 tahun mendominasi perumahan-perumahan yang saya sebutkan tadi. Para pensiunan di Kota Malang tidak hanya mereka yang lahir di Kota Malang. Banyak di antara mereka yang memilih pensiun di Malang karena kan pernah bertugas ataupun bersekolah di kota ini. Alasan tersebut tentu hal yang biasa. Hal yang luar biasa adalah banyak di antara mereka yang pensiun di kota ini, padahal sebelumnya mereka belum banyak memperoleh informasi. Sebut saja mereka yang datang ke kota ini untuk mengantarkan anaknya yang diterima kuliah seminggu, 2 minggu di Malang, kemudian mereka memutuskan untuk membeli rumah dan pensiun di Malang. Bahkan ada juga yang berwisata ke Kota Malang, melihat keindahan kota, kemudian memutuskan untuk tinggal dan pensiun di Malang. Tidak hanya keindahan kota, untuk memilih kota di mana kita menghabiskan waktu di hari tua juga harus didasarkan pertimbangan apakah kota tersebut mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di saat tua nanti. Ada beberapa kebutuhan yang perlu menjadi pertimbangan kita. Antara lain adalah kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan, yakni kebutuhan obat-obatan, kebutuhan laboratorium kesehatan, serta kebutuhan rumah sakit. Dalam hal obat-obatan, hampir semua apotek-apotek besar di Indonesia telah memiliki cabang di Kota Malang. Demikian pula halnya dengan laboratorium kesehatan. Sedangkan untuk rumah sakit, Kota Malang memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Sebut saja dengan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang merupakan rumah sakit dengan tipe A.
juga rumah sakit besar lainnya yang banyak mengelilingi Kota Malang. Kebutuhan yang kedua, dan ini sebenarnya teramat penting, yakni pengelolaan keuangan yang baik. Tidak semua pensiunan memiliki pendapatan tetap seperti halnya pensiunan pegawai negeri, ABRI, ataupun BUMN. Bahkan yang memiliki pendapatan tetap belum tentu mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kelompok-kelompok ini biasanya hidup dari tabungan ataupun hasil investasi selama mereka bekerja. Kota Malang sebagai kota pendidikan seperti halnya kota pendidikan lain, gaya hidup di sini relatif lebih murah. Di samping itu, kampus-kampus yang bertebaran di seantero kota merupakan potensi bisnis untuk menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagi yang memiliki tabungan besar, bisa menggunakannya dengan mengelola rumah kos. Namun bagi yang mungkin pendapatan pas-pasan, bisa menyewakan 1 atau 2 kamar di rumahnya untuk mahasiswa. Di samping itu juga bisa dengan membangun usaha catering yang pasarnya adalah para mahasiswa. Bisa juga memanfaatkan rumah kita untuk berdagang atau warung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kampus-kampus ini juga merupakan potensi. Hampir semua kampus-kampus besar tersebut memiliki pendidikan vokasi. Tentunya ini sangat membutuhkan dosen-dosen yang berpengalaman dalam bidang praktek kerja. Yang pasti semua kita lakukan bukan untuk menabung, namun hanya untuk menambah penghasilan. Kebutuhan penting lainnya bagi seorang pensiunan adalah sosialisasi dan silaturahmi. Menurut jurnal Biometric Science, pada Impact of Social Relationship on Alzheimer, social relationship atau bersosialisasi mempunyai dampak positif terhadap kemampuan kognitif, serta dapat memperlambat terjadinya demensia. Bersosialisasi dapat dilakukan dengan rekan-rekan sesama pensiunan, bekas rekan kuliah, atau sesama hobi. Kegiatannya sendiri dapat dilakukan dengan kegiatan rohani, kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga juga dapat membantu Anda untuk memperoleh rekan-rekan baru dari komunitas-komunitas olahraga. Untuk komunitas jalan dan lari, Anda dapat bertemu mereka di lapangan Rampal, alun-alun Tugu, ataupun di Ijen Boulevard. Sebagai pensiunan yang meninggalkan lokasi kerja Anda juga butuh bersilaturahmi ke kota yang lain. Mungkin mengunjungi
termasuk rekan kerja Anda atau bahkan mungkin keluarga Anda, melihat anak cucu yang berada di kota lain. Dalam hal transportasi, Malang juga telah dilengkapi dengan bandara, yakni Bandara Abdul Rahman Saleh. Di samping itu juga Malang terkoneksi dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa melalui jalur kereta api. Alternatif transportasi lainnya adalah puluhan bus-bus premium setiap harinya meninggalkan kota Malang menuju Jakarta, Bandung, Jogja, maupun Semarang. Sedangkan bagi Anda yang masih senang untuk mengemudi mobil, Malang juga telah terhubung dengan tol lintas Jawa. Terakhir yang perlu Anda perhatikan adalah refreshing dan healing. Tidak hanya ketika Anda bekerja, Anda butuh refreshing dan healing. Pada saat sudah pensiun juga Anda membutuhkan kegiatan tersebut. Kegiatan rutin setiap hari yang Anda lakukan suatu saat akan memberi kejenuhan bagi Anda. Kami tidak akan bercerita mengenai tempat wisata di Kota Malang dan Batu yang nantinya akan sering Anda kunjungi. Karena Malang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, mungkin sesekali Anda butuh rekreasi di tempat wisata di dataran rendah atau pantai. Sebenarnya Malang di samping memiliki wisata pegunungan juga memiliki banyak pantai-pantai yang indah. Sebut saja Pantai Sendang Biru, Pantai Ngeliap, dan Pantai Balekambang. Di pantai-pantai tersebut, di samping Anda bisa menikmati keindahan pantainya, Anda juga bisa menikmati lezatnya ikan bakar dengan harga yang sangat murah. Mungkin sekian dulu gambaran yang dapat kami tampilkan mengenai nikmatnya menghabiskan masa tua di Kota Malang. Video-video kami yang berikutnya akan lebih banyak bercerita bagaimana hidup dan kehidupan para pensiunan di Kota Malang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menambah referensi Anda.